Ceweknya udah kayak sambil nangis gitu, ketakutan. Di orang-orang udah pada ngeliatin lu kayak Sorry guys. Kita masih di dalam by the way. Kita nggak tahu. terus akhirnya kayak ada beberapa guard di hadapan lo kayak Dekat sungai itu kan mau jamban. tapi ngomong bahasa Kamen ke lo. Apa yang kau lakukan Tuan? Nyala. Gua kayak angkat tangan terus gue yang muka gue persis kayak begini. Manipulator. Terus itu tiba-tiba dari kejauhan lo bisa melihat sosok yang cukup tinggi. Kayak nyampingin orang-orang terus kayak datang ke hadapan lo. Mata ketemu mata di situ kayak Gue nggak berani ngeliat matanya, gue nunduk kayak. Ini kita boleh keluar gak sih? oh iya kalian itu terserah kalian. Ini mau Kita sih sebenarnya. Gua ngikut. Waktu si raja itu keluar, ekspresinya apa? kayak langsung kayak Dia keluar kan berarti kan tadi? Iya. kayak panik gitu loh. Misalnya kayak ada apa sih nih gitu loh. Geram. Kayak misi gitu. Ini raja mukanya nggak enak nih. Iya tahu kok. Iya. Ini pasti marah ya kayak. Ini tapi marah kenapa kok kita tiba-tiba digituin ya? Tanyanya kita mau ikut campur apa enggak? Gua masih berarti masih kerumunan kan, agak rame gitu. Itu rame kalian juga bisa dengar dari dalam gedung kayak crowded. Bertiga. Ya udah. Ini kita gimana nih? Teman kita udah keluar satu. Kita keluar juga nggak? Nah, di itu tempatnya rajanya tuh udah kosong belum? Kosong atau masih ada yang lain? masih ada banyak orang. Masih di tempat raja itu masih ada? Oh iya. Gue di situ nanya ke guard. Kayak nggak tahu kalian bisa ngeliat di sebelah singgah sana ada orang yang berdiri yang cukup Gue nanya. arm gitu. Mas, ada apa sih ini? Ada apa? Oh, nggak tahu. Tapi kata teman saya sih katanya ada keributan di depan. Keributan. Iya, Oh, siapa yang ribut? katanya sih rambutnya kuning sih. Loh, kuning. Iya. Bentar. Ini saya udah nggak buat ribut loh ini. Ketika tadi kita jalan, rambut masyarakat sini warna apa? Oh, rata-rata hitam coklat. Nggak ada, nggak pernah ada yang blonde atau apa gitu. Iki fix tenan. Kok jadi Jawa aja? Kalau gue boleh tahu yang nyamperin gue siapa? Oh, itu guard. Itu ada beberapa guard yang udah high level guard, lu bisa ngeliat yang senjatanya berbeda dari guard yang pertama kali lu lihat di depan gerbang tersebut. Dan juga di situ ada beberapa masyarakat orang biasa yang melihat lo di situ, dari anak kecil, remaja, yang adult, kakek, nenek, semua ngeliatin lo. Karena pasar lagi rame banget. Jati baru datang nih. Sekarang lagi kayak minggir crowd. Terus ada scene yang dimana dia bisa ngeliat depan lo kayak ngapain? Gue ngomong ke Jati. Gue yakin ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Gue yakin. Wow. Itu gua kan di kerumunan nyoba masuk gitu. Permisi, nggak tahu mereka apa enggak. Permisi terus pas nyampe di belakang guardnya gitu kan ngelingin. Gue ngeliat di depan gua berarti ada si Jati sama depannya Baby. Iya. Sama cewek lagi takut gitu ya. Kita bertiga. Kita lagi diskusi kan dalam. Kalian tahu mental gue nggak stabil ya? Si kuning itu kita. Temen kita yang kuning itu. Sekarang kita mau nyamperin atau? Samperin aja lah ya. Oke. Kita coba lihat. Gua langsung lari ke sumber suara. Gua lari secepat yang gue bisa. Di situ ada yang lain kayak. Kalau misalnya ada kerumunan, Gua paling depan enggak. Gue punya ide jahat sebenarnya. Hati-hati lagi mas. Dari lokasi kita ke tempat TKP berapa lama? Cukup sebentar lah. Gak nyampe di bawah 5 menit. Cepet banget kok. Gue berarti ngelihat kekacauan ini dong. Gue bisa nggak lari ke belakangnya si Baby? Gue mau pukul dia dari belakang. Gue mau nyoba bikin dia ngumpul belakang dia. Dibales. Ke belakang. Gas. Gue masih dengar si perempuan itu teriak. Gue tarik hoodie-nya ke arah gue. Iya. Jadi dia kayak gitu, gue kayak puff. Ke belakang dia. Gue pengen nyoba pukul belakangnya dia. Gue keluarin mace gue. Bikin pingsan. Yes. Oke. Gue mau bikin dia pingsan. Oke. Silakan lu
digambarin scene-nya dulu, nanti gue mau berlari ke scene-nya Eros. Gue denger kayak dia masih kayak, kan gue tadi udah begini, terus gue denger dia teriak. Gue tarik dia dari belakang. Gue tarik kencang banget sama dia kayak gitu. Gue tarik kencang banget terus gue keluarin Michael. Gue giniin kepalanya. Ini tempat apa? Dia gila. Sakit dia soalnya. Ini desa apa? Kasih tahu ke saya. Terus gue ngeliat mereka kayak mendekat tapi gue kayak gitu. Anjir jadi gila. Di situ ada satu scene Menjauh. satu scene slow motion gitu kayak sosok berwarna biru bertanduk lagi lari segala macam di sini. Dan di sini nih lu masih kayak fuck you. Dari belakang dengan cepat sekali lu bisa melihat satu. Sekarang ada di belakang lu kayak Gue Samsung gak notice ya. iya, lu gak notice. Lu mau nonjok kayak gitu dari belakang. Di situ. Pas lagi ada scene kayak gitu kayak udah mau mendekat ke arah punuk lu gitu ya. Di tengah tiba-tiba ada satu cok. Jati di situ. Kayak lu terjatuh sekarang, lu terjatuh. Gue mundur. Terus ceweknya kayak jatuh, terus kayak langsung lari kayak gitu. Terus kayak perasaan udah defensif gitu. Oke. Itu semuanya pada kayak gitu kan. Terus jatinya kayak Di situ gua bawa Hasan di ini gua. Biar cepat tuh. Di atas gua. Terus nyuwun pangapunten nggih. Nyuwun pangapunten. situasinya udah intens banget, lu bisa ngeliat orang-orang beberapa berlarian gitu tapi guard pada ngobrol. Kalian dibikin mini arena gitu. Jadi guard pada kayak Berarti kan gua di belakang guard ya kan? Nyuwun pangapunten ya, Mas ya. ayo Mas weh. Tenang ya. Turun Hasan. Di situ juga udah ada satu. Kalian bisa ngeliat leader yang tadi kalian lihat ya. Yang jenggotan tua gitu terus kayak. Terus dia ngangkat tangan semuanya pada kayak langsung pada nge-stance ke bawah gitu. Guard-guard yang megang shield dan spear-nya. Dan even Jati kayak habis kayak gini kayak. Gua waktu ngelihat Jati kayak gitu, gue defensif beberapa detik, terus kayak gue langsung kayak, mohon maaf Shifu. Terus dia kayak, loh, Saya bisa selesaikan masalah ini. begini. Punya masalah apa, Mas? Gue gak jawab, gue diem aja. Oke. Jadi gini Paduka. Diam! Sek tak jelas sih. Iki soalnya temenku iki. Mas. Ini dia lebih pendek dari lu ya, tapi dia kayak berusaha gitu kalau. Sabar, tenang. Kalian tamu di sini loh. Lo iyo. Makanya kita Punya urusan apa kau di sini? Hah? Bicara Tuan. Kalau emang kayak begini caranya, keluar dari pulau ini sekarang. Cepat. Apa yang kalian punya di tempat ini? Urusan apa? Kalian datang ke sini dulu. Saya tanya baik-baik dari tadi. Kita terdampar dan kita nggak tahu kita harus kemana. Kita frustasi, Pak. Kita frustasi. Lautan membuat kita gila. Dia doang. Emang dia orangnya. Dia doang yang gila. Gue mau stealth. wow. Oke, lu mas Del. Iya. Gua bisa bantu dia nggak? Jadi gua barengan sama Torgar mengalihkan perhatian si Raja. Tapi kan rame diliatin. Oh ya, tapi lingkarannya lagi pada nunduk by the way. Nah, itu maksud gue. Jadi Net 20. coba sekali lagi. Coba sekali kan advantage. Siapa tahu double net. Oh, double net sih gua kasih lu ngapain aja, Jing. 8. Oh iya. Oke. Ngapain aja? 20 plus berapa? 20 plus 5, 25. Iya, hilang dia. Hilang dia, Cok. Nying. Terus dia ngilang. Gue mendekat ke rajanya. Gue dengan berdiri tegak. Gue nggak menurunkan
diri gue sedikit pun. Oh, nasi tinggi lo. Ya, gue kayak gue nggak, pokoknya gue ngelihat dia kayak eye to eye. Gua Ya, nahan dia. Sambil gitu, gua ke belakang baby. Bau gua keluarin, gua tabok dia di belakang, dia pingsan. Oh, lu mau kayak gitu? why? Semuanya tidak mendukung lu. Semuanya gak ada yang mendukung lu. Gue minta lu state of hand aja, biar gue tau seberapa mahir lu nokin dia pakai all of your power. So, let's go, Jis. Ya. Net one. Gua masih bisa help nggak kira-kira? Mau. Jadi waktu dia eye to eye, gua nahan dia gini kayak, "Lu ada urusan apa sih?" Help. Nah, peningkatan. Ya 6. Wow. Di saat lu mencoba, lu udah start. Lu mau gebuknya kayak gimana? Digambarin? Jadi gua ngendep-ngendep, terus gua di belakang ini kan di baby. Intinya gua tuh mau, karena kan ini sumber masalah dia. Iya. Gua mau dia diem dulu. Jadi gua ngeluarin bau gua terus fok gitu ke belakang kepala dia. Pas udah kayak gini. Gitu, lu udah ada scene. Gitu udah mau kayak gitu. Pas udah mau kayak gini, pas banget dia ngeliat ke bawah. Mungkin ada tanah yang dia tahu. Oke, gini. Terus dia kayak ngeliat gitu dia ke bawah. Gini, miss kan. Miss. Dia tak ke bawah. Gua tangan gua ke lehernya baby, gua turunin. Jadi dia ruku sekarang. Diam dulu gitu. Oke, bisa. Lu baru ingat. Di kirinya ada temennya. Warna biru. Pas lu kayak gini, bukan nunduk tuh. Brut. Itu oke, nggak masalah. Kayak buang. Tapi Gua nggak dia ayunannya ke gua. ada Chance gua bisa nahan nggak? Ngehindarin aja. ini by the way non little ya? Iya. Betul. Mau coba ngindar? Ngindar atau nahan, either way. Oh, kalau kayak gitu gue minta akrobatik aja nggak apa-apa. Ini kayak ini sih anime. 13 plus 4, 17. Digambarin aja mau ngindarin kayak gimana? Jadi gini, ngeliat si Jess megang belakangnya si baby kan. Terus ada ayunan dari bolu. Gua menghindar, pas menghindar, gua nahan tangannya dia ke belakang. Jadi gua manfaat momentum itu buat nahan dia ke belakang. Gitu. Jadi gua ngebantu dia. Terus gua kayak gua ngindar, muter. Gua megang satu tangan dia ke belakang gitu. Jadi tangan dia satu ke belakang gini. Gue bener kayak orang gila anjing. Gue masih kayak, Iya. Enggak, Raja harus tahu. Enggak, gue harus ngomong sama Raja, gue ngomong gitu. Dia pasti tahu benih itu ada di mana. Gue ngomong gitu. Torgar ikutan lah gitu kan, ikutan lah dalam otaknya Torgar. Dia coba untuk jatuhin si baby ke tanah. Gue masih rada ngeberontak gitu ya. Iya kan, langsung Torgar langsung gede tangannya kan, beng ke bawah gitu. Waktu dia si Torgar nyoba kayak, jadi kan lu kayak pengen nekan si baby ke bawah kan. Satu tangan gua yang free, chanting, cast traumaturgy, momen dia nyentuh tanah, tremor. Gitu ya. Satu orang doang. Dihajar lah. Sama Martian sendiri, dihajar. Showcase. Apa ya, kayak Torgar tuh kuat banget. Torgar tuh kuat banget. Jadi pas gue jatuhin, boom. kayak ada tremor gitu. Gue diem. Gue udah bisa ngelawan apa. Hah? Nah, duluan. Abis ini. Kita harus nanya langsung. Ya tapi nggak gini caranya dong. Gue ngomong bisik-bisik kayak, iya, tahu tujuan kita itu. Tapi lu nggak gini caranya, men. Santai, chill. Torgar yang gede aja tahu chill, bro. Gila lu. Lu kenapa, lu kesurupan apa, men? Gue kayak ngeraut tanah gitu terus. Nggak mungkin. Nggak. Udah gue udah rada tenang, baby udah mulai tenang dan kayak pasrah, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah ditahan Torgar jadi ya. Iya. Itu rajanya dari kita jauh nggak? Deket. Depan-depan. Ini udah depan-depanan nih. Ini di sebelahnya Jati ya. Jati udah berdiri juga. Hasan agak ke belakang. Menyatu sama yang lain. Ya. Cuman dia mau coba charm rajanya.
Sutarno. Kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Gue nggak tahu sih sebagai Erus. Nggak tahu karena kita fokusnya di baby. Mereka fokus sana semua kan. Berarti Hasan ke belakang, Hasan mau coba charm person rajanya. Bisa nggak? Ya Dewa sama kasih. Oke. Boleh diperagain dulu nggak kayak gimana deh? Mau lu beneran gue minta lu langsung peragain aja kayak gimana? Langsung aja ya. Silakan aja. Langsung kena. Hasan kan ke belakang kan kayak A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok jadi doa aja. Kok jadi doa aja. Gitu. Oke. Wisdom ya? Sembari Allah. Terus kayak ada apanya tuh? Ada apanya tuh? Jadi kayak pada itu kayak ada bubuk berwarna pink gitu. Ngelewatin semua orang terus dihirup rajanya. Habis jelas kayak Kita semua ngeliat dia. Hai. Jati ya udah kayak Gue visibly pusing. Yes, visibly pusing. Gue pusing juga kak. Gue di situ lepas sword gue dan glaive gue lepas kayak menyerahkan diri kayak. Gue juga ngelempar short sama bow gue. diam dulu. Hei, kau berambut kuning. Ini dia masih gini kan berarti? Iya. Gua Pokoknya kita masih- bertiga lagi nahan dia. Ada urusan apa kayak gitu? Bilang sekali lagi. Bilang sekali lagi. Apa yang kau sembunyikan? Yang kau mau apa? Kita sembunyikan apa? Kita tidak tahu apa yang kau mau. Benih yang seharusnya menyelamatkan semua manusia dari kejahatan. Kami sangat membutuhkan benih itu. Di mana benih itu? Benih apa yang kau maksud selama ini? Kami tidak tahu apa-apa. Misi dari Cordelia untuk mencari benih tersebut yang kata dia bisa menyelamatkan banyak manusia dari ancaman bahaya. Saya tidak bisa membiarkan bahaya melanda manusia lagi. Roll for persuasion check. Nasib satu party. Nasib satu party. Ya kuat. Awas. Boleh guidance? Boleh dong. Harus. Nggak tahu diam gimana? 2. 6. 8. 8. Kami juga butuh informasi tersebut, Raja. Tuan! Jangan lancang. Kau bilang di sini. Yang kau bilang tadi, kita tidak tahu apa-apa. Urusan kalian pun kalian tidak ada yang ngasih tahu ke saya. Kalau kayak gini caranya. Jati. Waktu si Raja ngomong kami tidak tahu apa-apa, itu truthful atau ada sesuatu yang disembunyiin? Mintain saja kayaknya. Saja. Ini. Ini. Nothing, plus 7 total. Tapi dari situ, lo bisa tahu persis sebenarnya. Dari raut wajahnya, dari cara dia berbicara and everything. Dia membenar. Maksudnya dia berbicara sebenar-benarnya. Iya. Di situ, yang lo tahu, setelah akhirnya kayak, Jati, urus nih. Jati kayak ke depan kalian, menghadap kalian. Isinya langsung kayak, kalian semua, ikut aku sekarang. Ini gue masih ditahan sama... Iya. Oke. Berarti gue gini. Cium tanah dia. Gar. Oke. Jace. Masa menurut gue ditutup? Masa lu setega itu sama gue? Kalian semua akhirnya digiring. Itu ada beberapa guard dan kalian bisa melihat sembari kalian
jalan ke pendopo nih, ke tempat sang raja gitu saya. Balik ke situ lagi, berjalan raja di depan, kalian bisa lihat lagi jalan kayak tangan terbelakang di belakang gitu. Kalian bisa lihat sini dari belakang gitu ya. Semakin jalan di situ, kalian bisa ngeliat di kanan kiri kalian beberapa orang yang ngeliat kalian tadinya. Sekarang kalian kayak dengan tatapan sinis, tajam, kecewa. Apalagi pandangan terhadap Babil dan Gabriel. Yang dimana lu bisa ngeliat kayak dengan jelas kayak oh lu. Benar sih. Gua kali ini setuju dengan Hasan. Udah gitu, ada beberapa orang yang ngomong kayak gitu. Dia ikutan gerakin gue ya. Gua Tiba nimbrung ke rakyat. gua cuma bilang ke Hasan puas-puasin. Terus ada beberapa orang yang melempar hasil panennya. Seperti tomat. Pulang! Pulang! Intruders! Pada ada kayak gitu-gitu. Pulang! Bong! Dilempar-lempar semua, jagung semua dilemparin semua. Di situ Torgar ngambil-ngambilin masukin. Ngambil masuk ke jubahnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Lemparnya pada rata-rata ngincer ke Babylon ya. Kalau yang dia sih nggak gue tahan ya. Tapi kalau lempar gue terima kasih. Terima kasih. Habis itu kalian naiki pendopo makin ke atas. Kalian masuk ke ruangan pertama tadi yang kalian masuki. Di situ kalian akhirnya terduduk. Duduk di lantai gitu kayak. Terus si raja kayak duduk. Sejatinya kayak duduk. Duduk. Gua duduk ala-ala bela diri gitu. Ya enggak ya gimana mungkin kayak enggak sila kali. Apa yang dua kaki ke belakang gitu. Kayak apa duduk di antara dua sujud. Iya. Tangannya begini juga. Gini. Gini. Belum. Ini posisi baby gimana nih? Oke, by the way, sembari lu ke atas itu ada dua guard di depan pintu. Sebelum lu masuk ke situ, lu kayak disuruh gini tangannya. Terus kayak ngambil satu kayu gitu yang gede tapi kruk, ditutup gitu kayak klek digituin. Dia doang. Terus di klek. Ya, kayak balok gitu. Klek. Masuk. Sambil ditendang gitu kayak wah gitu. Lu kayak gitu. Gue kayak ngelihat guardnya sinis banget. Pantas jadi satpam. Emang kenapa profesi satpam? Ini dia udah atau gue lucu banget sih tadi kayak sorry. Habis ada satu scene di mana lo lihat Jati di hadapan lo. Kayak udah mau kayak gini kayak. Baby. Dia gak tau nama lo ya, tapi cuma kayak udah gini di depan lo kayak mau nampol lu tau gak sih kayak. Gue tetap nggak ngeliat mata dia. Gue kayak mata gue selalu gue buang terus. Terus ya udah dia kayak udah aja. Dan kalian bisa sadar di sini. Matahari mulai turun. Ketika kalian dipanggil ke sini ya teman-teman. Di atas juga tidak banyak warga. Dimana ini cuman kalian berlima di sini. Beberapa guard, Jati, dan satu raja yang kalian tidak tahu namanya siapa. Dari situ kalian juga mendengar bisik-bisikan kecil dari beberapa guard yang dimana kayak ya, diomongin lah kalian lah. Dengan bahasa gibberish tadi yang kalian tidak tahu ini apa. Terus raja duduk di depannya megang sebuah tongkat kayu gitu. Deng. Di situ tatapannya kecewa kepada kalian semua. Dimana di situ dia cuma memandang kalian tanpa bicara cuman kayak. Terus dia berkata, pas kalian datang ke sini, kami tuh mau percaya sama kalian loh. Kami coba approach kalian sebagai tamu. Jati udah capek-capek loh
Mas, mau ngasih tempat istirahat buat kalian. Mau bantu kalian. Kalian bilang kalian terdampar tadi. Kita pengen kok beri makanan, kasih. Jawab pertanyaan kalian semua. Ya kita juga pengen, Mas. Bantu sebisa kami. Tapi kenapa caranya kayak gitu loh? Gak ada loh Mas, dia caranya kayak gitu loh. Jawab Mas. Jangan diem aja. Sejak dari awal kita tidak pernah mendapatkan penjelasan desa macam apa ini dan siapa yang bawa kita. Patut saja aku curiga terhadap kalian. Dan desa macam apa yang bisa bertahan di tengah antah berantah seperti ini, di tengah lautan, di tengah samudra. Ada desa makmur seperti ini, pasti ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari dunia luar, bukan? Siapa namamu kalau boleh tahu Tuan? Babylon Gabriel. Babylon Gabriel. Saya tabib dari Elder Witch. Habib. Tabib! Anjing, masih loh, masih. Tabib kah? Iya, saya tabib. Pada zaman dahulu, Mas. Hampir beribu-ribu tahun lamanya. Desa berapa? Berdiri sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Turun-temurun. Raja demi raja. Menguasai desa ini. Sampai akhirnya saya. Sudah hampir 400 generasi, Mas. Kita punya perjanjian tetap dari dulu. Tidak boleh ada yang keluar dari pulau ini. Kita sudah mandiri. Kita punya alam. Kita punya SDM. Itu yang pepatah pertama kali muncul dari The Creator. Yang pertama kali muncul di pulau ini. Dan sekarang kamu nuduh kita di sini. Nuduh. Bilang kita punya benih harapan. Maksudnya apa, Mas? Kita hanya cukup putus asa mencari benih harapan itu yang tidak ketemu-ketemu semenjak kita mulai perjalanan kami. Dan saya rasa, kalian tahu di mana benih itu berasal. Atau mungkin setidaknya kalian pernah mendengarkan cerita tentang benih itu. Benih harapan terakhir. Apapun itulah yang kau bilang. Benih apapun itu. Kita nggak punya jawabannya, Mas. Kita nggak ngerti. Kalian datang ke sini bilang punya misi. Apa? Elaborate. Masa gitu? Jelaskan. Sorry. Brrrt. Inggris selatan. Brrrt. Jelasin. Kamu tahu apa sih? Kita dibilang ngumpetin. Saya yang bilang, saya yang punya asumsi, bukan mereka. Jadi jikalau Anda ingin menghukum salah seorang dari kami, saya yang pantas untuk mendapatkannya. Mulia. Beginilah. Jujur loh, Mas. Kalian ini seperti bukan ancaman loh bagi kami. Apalagi Anda loh. Bukan ancaman bagi kami. Bukan ancaman. Agak sedih ya. Itu insult banget. Agak sedih. Deng, anjing nih raja ngentot. Apalagi dirimu, Tuan Blonde. Blonde. Ya apalah itulah, susah lah namamu lah. Lon, gini loh Lon. Londo. Aku kira kalian pedagang loh. Aku kira awal kalian iseng lah sini lah. Tapi
ginilah. Sekali lagi saya camkan. Benih yang kalian cari atau apapun itu kita nggak tahu apa-apa. Aku di sini pernah nerima satu tamu. Hampir 300 tahun terakhir gak pernah ada tamu sama sekali. Tapi aku tidak pernah lihat wajahnya sampai sekarang. Aku juga tidak tahu keberadaannya di sini di mana dia sekarang. Apa yang dia cari? Dia tidak kasih tahu. Dia kesini bilang hanya mampir sih. Dia senang berada di sini, dia bilang dia ingin mencari apa yang sebenarnya ingin ia cari selama ini. Tapi kami tidak diberikan detail yang seperti apa. Tapi dia tidak membuat kekacauan seperti kau, Mas. Saya sadar kelakuan saya rada gila, tapi kita memang sangat-sangat butuh informasi tentang hal tersebut, Paduka. Seperti ini Paduka. Nih Jace posisinya lagi sila terus kayak gini-gini. Nunduk ya, dia nunduk. Tolong maafkan rekan saya ini karena memang dia lagi tidak stabil. Kami habis terdampar, kapal kami hancur dan habis mengubur teman pelaut kru kami 3 orang yang sangat kami sayangi. Yang dikatakan rekan saya, Baby emang benar. Kami dikirim oleh Princess Cordelia dari Aether Harbor. Aether Harbor untuk mencari sebuah yang kita diberitahunya namanya adalah benih harapan terakhir. Dan princess ini disebut benih tersebut ada di pulau ini. Yang mana bahkan kita tidak diberitahu nama pulaunya. Dia hanya bilang pulau ini tidak bisa dinamakan. Nggak boleh disebut namanya. Tidak boleh disebut namanya. Selain itu juga mohon maaf kami tidak langsung jujur. Dan mungkin ini juga alasan orang yang sampean sebut yang sebelumnya itu kesini. Dia tidak memberitahu karena kita diberitahu oleh Princess Cordelia untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Karena sudah banyak korban, Paduka. Betul. Sudah ribuan. Menurut pernyataan Princess Cordelia, yang mana bisa jadi ya tidak valid sebenarnya. Klaim Princess Cordelia sudah memakan banyak korban dan maka dari itu agar di dunia kami, di daerah kami agar tidak terjadi korban lagi, menambah lagi, kami membutuhkan untuk mencari benih ini. Sekian dari seperti itu, Paduka. Yang tadi wajahnya mungkin cukup mencekam, kejam, kecewa pada kalian. Mungkin dia udah ada sedikit interest untuk bicara kepada kalian. Namamu siapa? Nama saya Jaceris Smith, Paduka. Tapi bisa dipanggil Jace, betul. Begini, Oke, sorry, maaf. klaim Cordelia tadi apa? Konon katanya sudah memakan banyak korban. Yang sejujurnya juga setidaknya kami belum melihat secara langsung baik dalam bentuk catatan mungkin atau apapun itu. Nah, tapi gue mau nanya sebagai pilihan kemarin, yang banyak korbannya itu tuh setelah mereka sampai di pulau ini atau mereka sebelum sampai itu udah pada mati? Laporannya Laporannya sih banyak yang mati di jalan, karena yang mati itu ribuan yang kita. Iya. Tapi sisanya iya yang kita tahu tuh yang kita tahu di nggak ada yang jalan, pernah sampai. iya, nggak pernah nyampe sini. Mereka semua kebanyakan meninggal pada perjalanan. Dan kalian semua memiliki kesepakatan untuk tidak keluar dari pulau ini. Kebetulan? Tidak, kataku. Ratusan tahun, Mas. Ratusan tahun, Mas. Di sini belum ada tamu. Kalian yang kedua loh. Terus bilang ribuan. Oh, boy. Begini, Koko Prabu. Waduh. Ya, namanya siapa? Kita belum tahu. Belum tahu. Terus dia langsung Loh, saya disuruh diem toh. Kisananta. 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 Nggih. Prabu Kisananta. Jadi menika Prabu.
Kulo dados tanya. Gitu, sampai gue mikir bahasa aneh menurut saya menerangkan percakapan ini. Prabu berkata, hanya 2 orang. Yang pertama orang yang tidak dikenal dan yang kedua adalah kita datang. Sedangkan Princess Cordelia sudah banyak mengirim. Menurut logika Goliathku, Ya memang sebenarnya ada yang janggal. Memang. Cuma to be fair, apakah klaimnya Cordelia itu benar apa enggak? Itu dia. Iya. Itu masalahnya. saya melihat desa ini sangat makmur. Warga-warganya hidup dengan sehat. Banyak sekali tumbuhan, tanaman untuk dimakan. Berbeda sekali dengan citra yang ada di luar pulau ini. Yang mengatakan pulau ini terkutuk. Pulau ini memiliki banyak hal yang menyeramkan. Jadi saya di sini sebenarnya dilema. Lihat kejadian ini. Saya bingung di sini, jujur. Saya bingung banget. Teman saya baru nabok orang. Kehilangan arah semua, jujur. Mas. Pokoknya ginilah. Aku yakin lah. Kalian Cordelia semua pasti punya niat baik kesini lah. Itulah pokoknya. Satu deh. Kalian mau apa aku bantu deh. Kalian bilang tadi benih harapan apa sih? Benih apa? Seperti ini, Prabu. Benih. Bentar loh. Benih harapan yang kalian cari. Kita usahain, kita bantu lah. Terima kasih. Toh kalian juga tadi bilang terdampar toh. Yo. Oke. Kita mau bantu. Aku yakin lah kalian juga mungkin tersesat ke sini. Feelingku kayak gitu, aku nggak tahu. Aku percayalah sama kalian nih. Tapi tolonglah bilangin yang itu loh. Itu nggak usah dilepas tangannya, biarin aja nggak apa-apa. Gue pas sambil duduk gue kayak mendekat ke raja gitu, jalan yang cuk gitu dengan tangan gue yang terborgol, terus gue kayak menundukkan kepala gue yang nunduk banget, terus gue kayak raja, mohon maaf kegilaan saya, Jilat terus. tapi saya rasa tidak adil apabila saya yang baru membuat keributan, tiba-tiba Anda berbaik hati untuk memberikan kami bantuan. Saya rasa itu sangat-sangat tidak adil, Raja. Jadi izinkan kami membantu Anda. Lu aja sih. Enggak sih, Lu aja sih. Kami membantu Anda. Tenang tuan. Saya adalah tabib ternama di kerajaan Elderwich dan kebetulan saya bisa membantu banyak sekali yang desa Anda tidak miliki. APD. Yaitu Kopdes, enggak. Itu adalah layanan tabib 101. Oh, Itu adalah puskesmas. yang saya rasa kayaknya di sepanjang perjalanan tuh Baby juga ngelihat kulit-kulit orang di sini tuh nggak bersih. Terus Baby tuh kayak Richard Lee, jadi dia tuh spesialis di pembersih kulit-kulit gitu. Oh. Roleplay udah bagus-bagus, malu aja. Enggak, gue udah ketawa. Jadi dia menawarkan ke sang raja, saya mempunyai ramuan pembersih kulit yang sangat-sangat mutakhir. Dan saya akan memberikan kepada Anda dan seluruh masyarakat di sini ramuan tersebut. Apabila Anda benar ingin membantu kami. Jadi izinkan, apabila teman-teman saya tidak mau, tapi izinkan saya memberikan
sesuatu kepada Anda untuk menebus kesalahan saya dan menegakkan keadilan antara kita berdua. Wow, orang baru nabok orang ngomong keadilan. Wow. Si baby ngomong demikian. Dia tulus atau bullshit? Kayaknya nggak perlu jawab. Gue bisa jawab. Gue bisa jawab deh. Gue beneran Oke. offer itu karena gue ngerasa Ah, rajanya tuh kayak, jadi tuh Iya, iya. kayak somehow dia tuh ngerasa apa yang dia lakukan tuh kayak tes. Dan Oh, gitu. ternyata dengan kegilaannya dia, rajanya masih mau meluluhkan hatinya. Kayak masih mau ngasih second chance lah Masih ya. mau ngasih second chance. Dan Oke. gue ngerasa kayak, oke, kayaknya gue harus lebih baik juga daripada dia. I see. Ini I see. baby sakit banget sih, semua dia sakit banget. Iya sih. Dia totally crazy. Tapi Kayak- intinya gitu. Iya. Soalnya apa sih kayak shift change itu kayak mendadak banget kan. Iya. Jadi kayak ini beneran apa enggak gitu loh. Tapi kayak mungkin dalam hati aja si Eros kayak Oke. tapi kayak ya udah. Ya udah. Gini. Nak Lon, Itu apa ya? Londo. Karena gue bule. Iya. Ya. Bukan lon yang lain. Lontong misalnya. Iya. Benar. Benar. Tumben kita satu frekuensi. Gak lucu. Jack gak lucu, sumpah. Gak lucu. Babylon marah. aku ngerti. Makasih sama kebaikanmu juga. Kita juga terima di sini. Karena dari itu, mungkin gini aja deh. Itu kamu simpan dulu aja. Entah kamu mau ngasih atau gimana, terserahmu. Terserah dirimu. Tapi gini aja lah. Aku pengen loh beriin kesempatan satu kali lagi. Ke kalian nih semua. Terutama kamu, Mas. Untuk ya kita sama-sama perbaikin lah kesalahpahaman ini lah. Antar Desa Praba dan kalian inilah. Gimana? Oke. Setuju aku. Aku gini lah. Boleh nggak? Boleh. Aku minta tolong aja lah. Boleh. Aku sempat dengar beberapa kabar. Ada beberapa hewan ternak dari hutan utara tuh hilang. Dia bilang, iyo hilang. Mungkin aku tahu, aku paham. Urusan ini mungkin gak ada sangkut pautnya sama yang kalian cari. Aku tahu, tapi mungkin jika kalian bisa bantu desa ini. Kalau ingin kalian benahilah diri kalian. Mulailah dari itulah. Mungkin siapa tahu orang-orang desa jadi lebih ngerti. Dan mungkin lebih menerimalah kesalahan ini dan minta maaf kalian lah. Gimana? Boleh. Loh aku nyari hewan ternak toh. Ya iso aku. Udah tahu di sini hewan ternaknya apa? Oh banyak lah. Ayam. Tuh masalah itu ke Iko mas. Ya. Babi. Kapan hilangnya? Baru hari ini pas banget kalian datang alamat dari pagi nih. Hilang katanya. Mau bantu nggak? Ya mungkin ini mohon maaf yo. Ya gimana ya? Ya udahlah, gampang lah. Untuk kalian kau perlengkapannya juga mantep gini. Engkau tuh deker 2. By the way, daggernya disimpan. Jadi secara visual seolah-olah Eros itu kosong. Apa ya udah baju setelan gitu, tapi kayak seolah-olah ya nggak bawa senjata gitu. Ya yang biru inilah kuat. Oh oke. Babylon Habib katanya. Enggak lalu. Saya. Oh kamu siapa ya tadi? Saya. Oh Hasan nama saya Pak. Belum kenalan ya. Aduh saya sorcerer. Wah iki mas sorcerer. Iya Mas. Iki.
Bisa main api. Oh. Jess. Ya kalian-kalian kalau aku lihat kayaknya orang-orang tangguh. Tapi ngapurane yo, Prabu yo. Tapi tolongno yo. Informasi kalau dapat tentang apa itu misi kita itu apa sih namanya? Benih atau ketemu orang yang itu yang dari luar itu ke sini. Nah, kita bantu cariin apa celeng yang dhuwur iku. Ya udahlah, sama-sama bantu. Yo, salaman. Oke. BTW celeng kasar banget ya. Ini kalau ada viewer Jawa, Kan babi hutan. Oh iya benar sih. Babi hutan ya guys. Bukan ngatain ya guys. Ya udahlah. Gimana? Kita bantu seisone. Ya udah. matur nuwun Praduka. Suwun. Mesti akan dawuh Paduka. Yo, matur suwun. Tapi Paduka. Nah, sebelum jalan ini kan sebelumnya kan ada orang yang pernah ke sini Paduka. Nah, itu kalau bisa deskripsiin aja kasarnya Paduka. Siapa tahu. Nanti kita ketemu kan bisa ya biasa salam-salaman. Weh, sampean juga pengunjung di sini gitu. Oh iya. Ya itu. Tumben lu bener. Masih Giliran. ada. Oh iya. Giliran NPC-nya Jawa aja lu bener ya. Familia. Kisananta bilang ke diri lo. Bilang kayak gini. Ya, terakhir kesini mungkin udah 1 bulan lalu lah. Tapi aku dapat info dan mungkin aku terakhir lihat pun beliau pun dari pertama kali datang ke sini juga enggak inilah non little, tidak menyerang lah. Bawa ya senjata juga dikit, bajunya hitam atas sampai bawah, kayak apa sih yang wah panjang gitu apa ya, jubah. Apakah dia berpakaian seperti saya? Mirip tapi hitam. Karena kami dari Princess Cordelia kru kami yang sayangnya meninggal bilang, Innalillahi. oh muslim. Enggak. Kru pelaut kami yang meninggal bilang sempat ada seorang ranger seperti saya yang hilang di pulau Anda. Seperti ada kemungkinan besar orang yang Anda deskripsikan ini seperti saya. Allah Gusti. Gue mau insight kenapa dia nangis. Hah? Oh gitu. Oh, beneran. 18 plus 4. Buat hal kayak gini 24. Kayak gini loh. Nggak penting. Di satu jam saya tahu kenapa Kisananta menangis. Dia tersentuh mendengar cerita. Dimana aneh banget tiba-tiba meninggal kru kalian, dia kaget, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia memang punya hati yang lembut secara pribadi. Jadi dia memang baik banget orangnya. Makanya kenapa akhirnya dipilih menjadi turun-temurun menjadi pemimpin gitu misalnya. Jadi gampangnya kayak gitu, yang lu tahu seperti itu. Paduka. Sabar. Putrinya hilang selama berbulan-bulan, Paduka. Ayahnya sungguh sangat sedih. Kok ikut nangis anjing? Kemudian teman kami dari Princess Cordelia ada namanya siapa? Oh, Vander. Cintanya ditolak oleh Princess Cordelia. Kayaknya nggak stabil tuh gue ya. Harusnya. Oh enggak, dia apa sih? Deeply- Sensitif. iya, deeply Dia connected. deeply connected. Anyway, babi yang kehilangan babinya di mana, Paduka? Gimana ya? Oh, di hutan utara. Nanti Jati temenin Laksana. Mungkin dianterin lah. Tapi Jati nggak bisa lama-lama karena aku ada urusan meeting.
Meeting. Iya. Oh, Meeting lah. Iya, ini biodinya udah. KPI-nya apa tuh? Tiba-tiba dapat udah ngompol lagi. Pitching lah, hari ini pitching. Tapi satu lagi, Paduka. Iku yang orang-orang yang datang ke sini tamu pertama itu sinom apa wong tua? Pun aku cari tahu juga aku nggak tahu. Beliau tertutup. Tutup full. Aku cuma ngeliat matanya nih. Wah, iku. Ninjo. Ninjo. Oh iya. Ya udah. Jati. Antriinlah mereka ke gerbang hutan utara. Pastiin makan kah? Mau makan? Ada di sini ada bisa dibawa kemana-mana. Wah, enak pol iki. Enak pol. Dibawa Jati. Di depan kalian bisa melihat satu buah lemper. Satu, itu gede banget ya. Maksudnya satu lempernya itu bukan yang kayak kecil gitu. Lempernya segini? Bukan. Sekecil ini lah. Tapi tingginya segini tuh. Jangan. Potongnya pakai getswap. Enggak. Jangan. Pokoknya segede ini lah. Buat barengan gitu. Kayak gini. Barengan lah. Padangan. Badok. Apa? Badok. Ada sego yang mulia. Sego. Ini nasi. Atau ada sego. Itu pertama kali gua ngobrol temen Jawa aku, sego. Gak tahu gak? Sego. Gak tahu aja, gak tahu. Yo, gampang lah. Nanti kalau mau lagi aku. Babylon gak makan. Yo. Oh, dia lu gak makan berarti gitu. Ya gue kayak diem aja, muka gue masih nggak terima. Ya ini dibawa aja lah. Ini bisa dibawa loh. Jadi tenang aja nanti kalau ya takutnya kemalaman. Lapar. Masuk angin nanti. Gert. Gert, wah. Keren. Gue sas banget sama rajanya jujur. Kok udah baik banget sih. Gue tuh nggak bisa terima something yang too good to be true. Oh ya, make sense. Kalau Eros sih ada teori sendiri dia. Gara-gara salam itu. Oke. Jadi gue masih, ini state of mind gue aja ya. Gue tuh masih Sas lah. sas. Iya, Gue kayak iya. masih belum bisa accept. Jadi semakin lo baik, semakin gue negatif gitu loh. Oh, paham. Iya. Iki kita pamit dulu. Soalnya udah mau malam. Iya, maghrib lah, udah mau maghrib. Iya, ini udah mau azan, ini udah azan nih. Pas banget azan. Ya udah aku mau inilah. Berjamaah. Sangat nggih, Paduka. Ya. Terus sangat-sangat. Waktu dia kayak gitu gua Oh ya, terus kayak Gua enggak bisa masih di bawah. Oh ya, dia kayak pala diginin. Terus dia kayak Beneran serius. yang kuat. Nah. Terus yang Hasan. Atur suwun yang mulia. Oke. si raja itu kondisi badannya gimana? Kayak masih fit kah? Atau istilahnya ada alat bantu berdiri kah atau gimana? Oke. Jadi setelah lo tadi melihat dan mencoba mengobrol bersama Kisananta, beliau ini memang punya fisik yang sudah lo bisa lihat kayak sudah cukup rapuh lah. Maksudnya untuk umurnya sudah tidak prime lagi lah. Cukup tua, dari perawakannya juga sudah tua, dari bentuk fisiknya, dari tangan-tangannya sudah yang keriput. Dan tadi juga ada tongkat kalau lo nyadar gitu misalnya. Dia tuh kadang masih butuh tongkat kadang. Tapi nggak perlu setiap hari ya. Maksudnya ada beberapa hari dia harus pakai karena nggak kuat tulang. Tapi lu masih bisa lihat di umur segitu sih masih bisa jalan. Great sih lu taunya sih. Berarti asumsi Eros adalah nih sudah bukan prime untuk diajak berantem. Sparring. Oh wow. Nah. That's crazy. Iya, karena kaget dia punya salam kayak gitu. Pas pertama tadi ketemu kan. Jadi Eros itu kayak pengen mencoba gali dari sisi martial arts-nya. Cuma kayaknya mungkin nahan dulu deh. Itu ada yang masih kondisinya prime itu yang tingginya berapa meter tadi? Oh, si Jati. Boleh mau diajak? Waktu insidennya si Baby kan si Jati nongol ya? Ada kan? Yang dia nahan tuh ya? Nah habis itu dia berdiri lagi mundur. Itu gue
Gue bisa ingat nggak dia ada kuda-kuda nggak pas saat itu? Kan yang terakhir lu lihat dia stance kayak gini kan. Kayak Iya. kayak gitu aja. Tapi lu tidak bisa, lu tim lihat dia abis itu berdiri biasa lagi aja setelah ini karena tahu raja udah datang. Kisanak tadi dia langsung, iya langsung kan dia langsung gitu juga, langsung turun di saat semua turun. Nurut dia, iya. Terus gua ngomong ke Babylon, itu Borgo lu tahanin dulu aja sampai kita keluar kota. Gue masih kayak belum lu ngeliat gue masih not quite stable. Oh, oke. Berarti gua selama jalan gua ngerangkul baby. Oke. Ini berarti kita keluar. Oke. Sebelum akhirnya keluar, tadi kan Bibi masih pakai ini ya. Itu udah dibukain by the way. Jadi sebelum keluar dibukain dulu kayak jelek. Terus kayak terus penjaganya bilang, Mas. Udah gitu dong. Udah gitu dong. Gue tatap mata penjaganya. Gue tahu kalian nyembunyiin sesuatu. Gua langsung terima kasih. Dan gua masih ngerangkul dia. Iya. Selama jalan gua ngerangkul dia. Tapi mata gue masih tracking ke satpamnya. Terus kalian sama Jati juga udah kayak sebelah kalian terus kayak jangan sih kayak gitu. Ya. Gue mau ngobrol ke Jati. Mas Jati. Sorry, ini situasi kayak udah malam atau? Oh ini udah malam nih. Maksudnya udah kalian tahu maghrib. Kejadian tadi tuh siang atau sore? Gua ke Jati. Mas, TGB. tadi sore tuh aku ngelihat Mas tuh kayak ada pasang kuda-kuda ya Mas. Kok tahu? Gua langsung berdiri di depan Jati. Gua langsung pasang kuda-kuda juga. Tapi yang mungkin unfamiliar lah. Saya praktisi bela diri Mas. Saya ngelihat kuda-kuda Mas ini unik. Belum pernah saya temui. Terus dia kayak dia kita berdua. Terus kayak saya pun sama. Sambil jalan muter gitu ya, ngeliat, tapi masing-masing ngeliat gitu. Itu yang muter siapa si Jati? Gua kayak yang bagian stationery-nya gitu loh, yang bagian diam jadi tapi ngeliatin dia muter. Gitu. Torgar tiba-tiba muncul di tengah-tengah, udah ini kita ada misi malam-malam. Kita harus nyari babi hutan. Malam-malam gelap, gak kelihatan, susah. Mas, besok free. Tentu saja. Kalau boleh tahu bela diri apa, Mas? Ini namanya silat. Itu bukannya bela diri legendaris. Setidaknya di tempat saya. Itu katanya mitos. Dia kayak tersipu malu gitu karena kaget dengar kabar itu, dia senang banget. Dia pernah baca buku konon katanya ada bela diri legendaris namanya silat. Saya sempat nyari kok gak nemu-nemu, mungkin cerita orang-orang. Ini ngeliat Mas, beneran silat Mas. Saya mesti nyoba sih Mas. Yang kau punya apa Tuan? Ini sebenarnya campuran sih. Ada Muay Thai, ada boxing, beberapa gulat. Bung. Habis itu langsung kayak, baiklah, ayo jalan lagi. Sambil jalan. Iya. Oke. Di situ kalian udah kayak hampir 1 jaman jalan ke arah hutan utara. Di situ kalian berjalan, kalian akhirnya menemukan sosok orang yang kalian bisa tahu itu ada farm di situ ya. Farm kecil gitu ya, farm kecil. Ada yang punya. Tapi dia juga kayak udah kayak di depan, kalian bisa lihat di depan farm ya, lagi duduk kayak pusing gitu. Jadi gimana ini? Ini pusing. Saya nama orang tenang. Katanya orang pokoknya nama. Jati, ayo. Dia bilang datang nih si Jati. Udah ketemu kata si Jati. Udah ketemu ininya apa? Babinya gimana? Masih hilang 2. Seharian loh. Cari nggak tahu kemana ya. Ini siapa? Si Jati kayak, oh ini orang-orang baru. Ada Torgar.
Ini yang biru Erus. Ini Babylon Gabriel. Ini Hasanuddin yang terakhir Jess. Oke, terus langsung kayak Wilujeng wengi, A. Wilujeng Sumping. Babinya hilang? Waduh, meni kok bisa hilang gitu Itu nyaho orangnya. Udah, kasihan. Ini kita, oke gini aja. Jadi gini. Dua hilangnya. Dari jam berapa hilang? Tadi pagi Lupa ditutup pagernya apa gimana? aku teh sarapan. Pas lagi sarapan, aku teh buka ini, buka pagar. Terus ya udah pokoknya mah ya udah aku teh makan sarapan. Tapi lupa nggak ketutup. Pas aku datang lagi hilang, habis itu hilang. Ya udahlah aku nggak tahu. Ciri-cirinya gimana? Kecil lah. Terus gini tapi Bukan kecil atuh, itu mah. itu kecil Mas di sini. Oh, di sini kecil. Kecil itu segitu mah. Waktu dia ngomong gitu Eris kayak mampus. Ini berarti posisi kita sekarang lagi di mana nih? Di Akang Tarno. Kita di depan pagar farmnya berarti. Oh ya, ini depan. Ini jadi kayak kalian, dia tuh emang rumahnya deket hutan utara. Jadi istilahnya emang dia yang ngumpulin kayak bahan-bahan makanan segala macam, dia yang ini segala macam. Tapi emang dia punya yang fokusnya farm juga. Makanya dekat hutan tuh karena memang dia cepet lah ngambil kayak kayu dan everything segala macam untuk istilahnya kebutuhan farm beliau. Nah terus dia bilang, saya butuh bantuan kalian, tolong istilahnya cari babi saya. Dia bilang cuma sesimpel itu. Terus ada satu scene di mana kalian melihat di sini. Ya udah, tapi aku teh dengar kabar burung. Mana burungnya? So, aku dapat kabar burung kan? Akhirnya kepake. Sengaja. Asisnya bagus. Ada titit dong anjing. Masa ada titit? Oke. Akhirnya ada saya dengar kabar burung. Tapi di kota kalian katanya yang ngerusuh cenah. Tuan. Ini kita masih di depan pagar kan? Bolehkah saya memasuki pekarangan Anda? Oh boleh. Gue berobos masuk terus gue kayak gue megang tanah terus Dia tuh fetishnya sama tanah anjir. terus gue kayak ini bukan babi biasa. Ini Babylon. Bagus banget lagi. Ini BBB. Bukan babi biasa. Gue ngendus tanahnya lagi kayak gue mencari tahu babi jenis apa yang sedang kita cari dan biasanya tuh dia punya habitat yang seperti apa. Oke, di situ lu sebenarnya karena lu dari awal ini role lu cukup bagus lah. Dengan pasir-pasir tadi. Dengan tanah-tanah apapun itu. Gue sebagai DM langsung ya, gue fast forward gak apa-apa ya. Kayak, lu inget waktu itu pas SMP. Oke. Jauh. Ini flashback gue jauh terus ya. Dari SD sekarang SMP. Terus SMP lu inget. Flashback lama-lama jadi backstory-nya si Babylon. Babylon anjir. Sebenarnya kalian ngikutin cerita Babylon sebenarnya. Jadi di cerita itu lu ingat dulu emang sempet ayah lo. Nah, yang bernama Babylon Michael. Berkata kepada lo. Nah, dulu tuh katanya ada cerita ada seekor babi yang beda jenisnya dari yang lain. Ayah tuh pengen banget cuman gak sampean. Kalau kamu sudah besar nanti. Gak tahu ya, papa masih ada apa enggak. Tolong beliinlah satu buat ya yang namanya udah tua kayak gini. Senang kali ngurus babi lah. Ya harap kamu bisa ya. Terus lu mendapatkan sebuah jawaban. Lu baru inget jenisnya beda dari yang lain. Namanya bukan babis tapi babi. Gede banget soalnya. Oh, I see.
Babi. Huruf kapital. Iya. Terus belakangnya ada titiknya. Jadi waktu itu gue dapat dari bokap gue. Bokap lu pernah cerita itu? Gue nggak tahu ini sebutan apa ya. Tapi misalnya kayak Siberian Husky itu dia rada bandel. Terus kalau Golden Retriever tuh yang ya, Oh, ini tuh tipe sifatnya babi ya? Iya, sifatnya babinya tuh gimana? Non lethal. Baik banget. Maksudnya emang gak menyerang. Tipikal babi peternakan. Iya, babi ternak. Tapi yang jadi masalah satu, berat banget. Dan ada 2. Gue dari aroma itu gue bisa nge-track nggak dia kemana? Bisa. Karena besar. Jadi emang baunya rada ini aja. Si Babylon lebih kayak anjing pelacak ya. Kalau emang lu mau ngecek di mana gitu, mungkin tracking dari baunya, sense-nya gitu semisal. Kayak kan gue udah cium bau familiar kan, kayak. Tapi gue tuh nggak bisa ngedetek itu kalau gue nggak cium dari tanah. Gue emang harus dari kayak. Ya Allah Tuhan, Gua harus Robi kayak gitu. salam. Ini yang punya rumahnya apa nggak bingung gitu. Nih Jace ngelihat baby, kok kayaknya dia ahli banget ya. Dia turun ikutan nyium. Tapi gak ada apa-apa aja. Kok bisa? Gue bisa tahu nggak track ke arah mana? Oke. Pak Tarno. Hah? Pak Tarno punya jenis babinya babi kan? Oh iya. Saya tahu persis babi itu karena ayah saya sempat ngomongin. Sumpah. Kalau saya boleh tahu, biasanya babi bapak makan apa? Biasanya paling sering ya. Biasanya makanan sisa sih. Biasanya kalau aku mah yang panen-panen pada gagal aku kasih tomat. Apa jagung gitu. Oke, apa aja berarti dimakannya? Karena saya bisa tahu kemana mereka pergi. Serius? Tapi saya harus tanya ke bapak. Iya. Apa tujuan bapak melihara babi ini? Loh. Di situ Torgar mundurin, yes. Udah, Kang. Baby. Bentar ya, baby ya. Jangan curigaan ya. Kang. Ada nggak jejak-jejak gitu atau apa gitu yang jadi ini? Nyari dari tadi teh, tapi nggak tahu. Sorry, balik nih, Dancos. Di situ Torgar ngelihat nggak ada petunjuk-petunjuk apa atau ranting patah kan babinya kan gede. Ada biasa kalau lewat kan ranting patah atau apapun. Pokoknya sih sebenarnya tanpa lu nanya kayak gitu, dia bisa jelasin sebenarnya. Terakhir arahnya kemana gitu ya. Oh iya. Terakhir arahnya kemana. Oke. Jadi gini, Atorgar. Kemarin, jadi tadi pagi pas aku lupa tuh nutup pintu itu, nutup gerbang itu. Terakhir mah aku bilang, aku dapat kabar burung kan. Nggak tahu benar, saya mendengar kabar burung dari teman-teman yang ada di kota. Katanya ke hutan utara. Aku nggak bisa datang sendiri. Karena jujur mah, ya gimana? Aku mah nggak bisa ngelawan. Terus yang si Jati juga tuh bisa masuk karena lo harus ngejaga itu. Punya kerjaan sendiri. Kita bisa. Serius ah? Iya bisa. Tapi di hutan utara teh ada apa? Aslina. Saya tahu persis aroma babi-babi bapak seperti apa. Ya udah tuh. Mau coba ke sana. Mau? Gimana Jace? Ada apa tapi di dalam sana? Terakhir aku mah lihat ada makhluk yang aku teh nggak tahu apa. Bentuknya mirip apa? Ciri-cirinya boleh tahu. Heeh, bentuknya mirip apa? Kecil. Kupingnya teh sakieu tah sok. Ya itu mah aing bener. Lain meren eta mah. Terus Jace kupingnya kayak gini. Pokoknya gini. Botak. Nah. Itu mah orang tahu. Warna hijau. Hah. Oh shit. Ya, tuyul. Berapa hari lalu ketemu ya? Iya. Iya. Ah, goblin mah. Gampang. Bisa. Pakai kolor doang. Ternyata orang mah itu segitu-gitu namanya. Mana detail goblok. Enggak, apa, pentungan gitu. Bawa sih kemarin makanya malu. Ternyata orang goblok anjing. Mana orang tahu. Tahu ada berapa jumlahnya, tahu nggak? Ah loba lah pokoknya mah. Gampang. Goblin doang. Kalau aku lihat mah kayaknya mah kuat-kuat si AA ini mah. Tolong ya anu puntenna hanupis mah anu hatur nuhun pisan pokoknya mah kalau Tenang Kang. habis itu Jati yang kayak ya udahlah, mungkin di hutan ini. Iya Mas. Terus dia kayak harus meeting BOD nih. Yowis. Hati ya Mas. Salam buat Prabu. Iya. Prabu Kisaran. Oh iya. Semangat ngejar KPI-nya. Bisa dia kayak Mana? tadi Mas. Gua waktu mau pisah,
Kayak gue ngeliatin Jati, gue langsung ninju dengan harapan dia nahan. Jadi kayak apa ya? Kayak salamnya gue gitu. Gue iya, iya. Kalau dia lagi padahal ini si Jatnya lagi ngadep belakangnya. Lo dari belakang, lo langsung kayak gitu ya? Apa lo mau depan-depanan? Pokoknya kayak udah mau say goodbye gitu lah anggapannya. Kayak apa mungkin tadi, iya, apa kayak tadi mau meeting, gue langsung kayak. Pas lo kayak gitu, pung, cing. Enggak, gue mungkin. Aduh, udah yang satu dimaafin Raja. Sorry. Nggak siap, dia kaget tiba-tiba karena kaget dia kayak aman aja harus nanti iya rapat dulu Terus Dapat free pukul 1. sakitan dari kaget dipukul abis itu Sina kayak Gua kira dia bakal. iya bakal gitu ya. Apa sih kayak aware gitu loh, ternyata lagi mode gawe. Iya. Kalian langsung saja akhirnya kalian berlima memasuki hutan utara untuk mencari kedua babi dari Pak Tarno. Kalian semua memasuki tempat tersebut, tuan-tuan. Nah, di situ memang semakin kalian berjalan ke desa tersebut. Ke hutan tersebut. Terima kasih, Tuan. Maksudnya, sembari kalian meninggalkan desa. Di belakang kalian mulai gelap. Yang tadinya cahaya cukup terang gitu, misalnya kan ada beberapa torch dan lain-lain segala macam. Ini hutan rada dalam. Kalau ada yang Gak ada sumber penerangan sama sekali. ini cukup sulit. Yang punya dark vision dan mungkin yang mau nyalain torch mungkin. Hasan pakai light aja. Oh iya. Tongkatnya dinyalain. Iya. Nice. Barang lagi lu punya lihat ya? Gede banget lagi light ini berapa nih? Kalau nggak salah 20 feet ya? 20 foot radius bright light, 20 lagi dim light. Ya. The light can be as colored as you like, warna ungu. Wow. Spooky. Di tengah hutan ada ungu gitu juga kasih. Yang di tengah hutan yang pantai anjing. Ungu anjing. Oke. Akhirnya kalian bisa merasakan pepohonan yang semakin rapat. Cahaya juga perlahan tertelan gitu saja oleh rimbunnya hutan utara ini. Dan untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikan kalian. Di sini kalian tiba-tiba yang punya liontin. Gua coba ngarah. Gua tuh pengen nyoba satu liontin. Gua coba puter-puter gitu. Kayak gue basically kayak pengen tahu. Iya. Atau dia bisa ngedetect arah nggak? Oke, lu mau kayak gitu ya? Iya. Tapi pas lu mencoba mengambil gini kayak ada suara kayak Eros. Gitu. Ini siapa? Guntur anjir. Ini anggaplah iya. sini kayak telepon ya. Ini kayak ada suara gitu. Eros. Guntur. Ini Guntur. Dari sini. Bisa bersuara. Ya iya bisa. Astaga, aku lupa ngasih tahu. Mohon maaf tuan-tuan. Kalian selamat. Ya kalau nggak selamat nggak mungkin bisa ngomong dong. Kalian masih ingat kan? Kalian 2 minggu tidak ada kabar. 2 minggu? 2 minggu. Ya. Alamak. Goblok. Serius 2 minggu. 2 minggu. Perasaan kemarin kita baru nyampe. Pantes gua gila. Berapa lama kita pingsan? Oh bener juga ya. Kita nggak tahu berapa lama kita pingsan ya. 2 minggu. What? Serius 2 minggu. Oke. Intinya seperti yang Anda tahu, kalau bisa dengar suara kami, berarti kami selamat. Kami udah nyampe di pulau tujuan dan sekarang lagi mencari info. Bisa selfie nggak ini? Waduh, nggak ada mas, belum update. Ayo.
Itu nggak boleh kayaknya deh. Itu kayak nggak boleh deh. Android anjing. Gua kayak anjing ini sinyalnya cakep juga ya. Kenceng sinyalnya. Aku cukup khawatir. Mohon maaf, tuan-tuan. Karena sinyal yang aku dapatkan 2 Leontin hilang ya. Iya sih, maaf ya. Tidak ke-track soalnya. Ada dua teman kita hilangin. Yang bisa dengar cuman Eros ya by the way ya. Saat ini ya. Oh iya. Maksudnya lu berdua bunyi juga tapi udah berhenti. Tapi kita masih dekat sama Eros kan. Berarti kita bisa dengar. Yang denger yang make. Hebat. Sama seperti yang bisa lihat. Basically ini magic berarti. Magis ya. Magis berarti. Magis yang cukup kuat untuk biasanya ini. Karena makanya yang Cordelia bilang dari awal, ini sedikit robek dikit ya biasanya. Ini kan barang yang cukup mahal lah gitu biasanya. Yang akhirnya dipercaya kalian untuk mengambil ini gitu biasanya. Karena ini baru kalian yang ngambil setelah sekian lama. Iya nih 2 jadi intinya kapal yang kami tunggangi karam dan kami terlempar untungnya sih ke pulau tujuan, cuma 2 rekan kami 2 yang hilang kan? Ini hilang. Oh ya. Leontinnya untuk sekarang belum tahu ada di mana. Ya udahlah kalau begitu. Ini yang bisa dengar cuma saya doang nih. Oh iya, jadi kebetulan Eros yang ngangkat duluan, maksudnya menerima pesan saya saat ini, menerima pesan suara saya, cuma bisa yang pakai aja, karena memang khusus. Eros, kamu ngomong sama siapa sih? Itu by the way juga nggak dengar si Guntur ya, dengar lo juga nggak dengar biasanya. Tapi ini masih ngobrol. Ini bisa suaranya bisa kayak disebar gitu nggak? Nah, sayangnya nggak bisa. Ya di loudspeaker gitu. Iya, gue pengen ngomong gitu, cuma kan in karakter nggak bisa kan, nggak tahu teknologi itu. Oke. Maksudnya kayak dibesarin suaranya nggak bisa. Iya. Jadi cuman kebetulan Eros yang tahu. Kebetulan dia ngangkat tadi. Bagaimana kabar yang lain? Aman. Masih lengkap. Ini Vander by the way, guys. Vander nelpon. Vander nggak tahu kenapa bisa komunikasi nih. Keluar suara dari sini. Iya nih. Keren. Sumpah, baru kali ini nemu nih. Eros, kalau begitu, kalau nanti butuh bantuan atau mungkin ada informasi yang kau bisa cari, bisa kau pencet saja 3 kali. Yang mana yang dipencet? Oh, yang ini. Oh iya. 3 kali. Oke. Cepat gitu. Siap. Ya udah. Aman aja Eros. Guntur pamit ya. Terus gua nggak tahu gue bisa percaya sama siapa aja sekarang. Lu nggak perlu percaya sama siapapun. Lu cukup percaya sama diri lu sendiri. Gue lepas Leontin gue. Wih, buat gua aja kalau nggak mau. Gue lempar ke Jace. Wah. Fuck Cordelia. Hasan mencoba deketin si Eros terus tanya. Tadi lu ngomong sama si Der. Iya. Beneran? Ah. Hasan bisa nggak coba lihat Leontinnya terus memahami cara kerja kasarnya itu gimana? Oh shit. Secara magically. Juga. Akhirnya Hasan. Akhirnya Hasan. You do something useful. Lu mau pakai magis apa emang mau ngeliat aja nih? Pengen memahami cara kerja, kalau bisa pakai magis nggak apa-apa. Oh kalau mau pakai magis nggak apa-apa karena kalau istilah, tapi kalau lu mau detail gitu misalnya dengan belum melihat histori aja. Tapi kalau ini kayak gini arkan aja. Go on. 17. 17. Cakep. Di sini lu juga ingat. Jadi sebelum kalian lu menemukan jawaban ini kan by the way waktu itu di kastil sempat dikasih tahu. Ini barang yang cukup berharga. Untuk detailnya, cara bekerja dan lain-lainnya itu tuh lu belum bisa menemukan informasi tentang itu. Tapi ada yang lu tahu. Ini barang emang sebenarnya non lethal. Ini nggak mengancam gitu saya. Emang bisa menjadi alat komunikasi yang baik dan pendeteksi barang atau pendeteksi alat. Jadi dia bisa melihat something Yang kita lihat waktu itu. yang orang biasa tidak bisa lihat. Oke. Oke. Cocok lah nggak di gue. Iya. Kan lu udah kasih gua. Iya, cocok Iya. nggak di gue maksudnya. Sepertinya Leontin itu berbunyi dan bercahaya, berarti ada tanda bahaya di sekitar kita. Oh itu gara-gara Bukan yang kita ada yang nge-stalk kita gitu. Oh iya. belum. Tapi belum ini ya. Maksudnya emang gak nyala tadinya. Itu nyalanya gara-gara tadi.
Tapi rasanya. Tadi gue bilang maksudnya rasanya seperti ada yang rasanya doang. Berarti Seolah-olah kita kayak diliatin gitu ya. sampai sekarang mereka nggak bisa nge-track kita kemanapun kita pergi. Berarti seharusnya mereka tahu dong kita end up like what? Enggak. Tadi komunikasi dengan Vander, dia nggak tahu kita di mana. Dia cuma taunya sinyal Leontin, maksudnya nyala apa mati. Tadi dia ngomongnya ada 2 yang hilang sinyalnya. That's it. Oh, berarti bukan exact location. Iya, kalau dari kata-katanya Vander sih lebih ke oh nih mati nih. Tapi tadi dia nanya selamat apa enggak soalnya. Oke. Oh iya iya. Oh iya betul. Ini alat mainly alat komunikasi sih. Sama emang ini kayak alarm simple sih buat kita. Kalau gue lihat hebat juga Cordelia dapat kayak gini. Oh, berarti kita bisa komunikasi dong. Interesting. Coba pencet lagi aja. Tadi disuruh ngapain? Pencet 3 kali. Pencet 3 kali kan. Pencet 3 kali kalau nelpon der. Coba deh, gue coba. Gue pencet 3 kali. Halo? Halo. Torgar! Apa kabar, bro? Aduh. Dia kayak langsung kayak mau nangis gitu kayak, Torgar. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Torgar katanya berarti amat katanya. Alhamdulillah. Oke, terus kayak, ya udah. Kok dikasih tahu Erus tadi ya? Iya, mau nyobain fiturnya. Tapi gimana kabar Der di sana, Der? Baik. Model juga baik, Sarah juga baik. Sarah kemarin nanyain. Cukup khawatir, apalagi sama yang namanya apa kemarin tuh Babylon. Babylon. Nanyain Sarah katanya. By the Gua way, nggak denger tapi kan, iya, gua nggak denger. iya yang denger dia dong. By the way, gue infoin ke kalian kalau kita ngilang 2 minggu. Oh iya. Oke. Sip. Gue ngasih tau ke kalian semua. Kita 2 minggu hilang ya? Iya, Kita nggak ngerasa loh. ya makanya itu saya juga panik. Tapi syukurlah jika kalian selamat. Gitu aja ya. Nanti kabar-kabar lagi aja. Aman aja. Ping nanti ping. Ya. Cetak dulu ya. Yaudah. Dadah. Abis itu Jace yang nih Jace gak ngeliat maju. Tadi kan ngerasa ada sesuatu kan. Lu mau gua roll perception atau passive perception gua 16? Oh, Siap. Roll for perception. gue bantu dia ikut nyoba. Gue help. Jadi lu roll D20 2 kali. Langsungnya double deh. Yuk. 11 plus 6, 17. Still. Di saat lu mencoba melihat, lu kan mencoba mencari apakah mungkin ada sosok yang mengikuti segala macam. Lu mencoba berjalan, lu mencoba memisah dari yang lain. Secara lu melihat gitu saya. Tapi kalian bisa melihat dia lagi kayak nyari-nyari gitu segala macam. Terus tiba-tiba Leontin lu merah. Untung gue kasih dia. Deng gitu sekarang. Terang, benderang. Di situ Gua roll stealth. lo langsung roll stealth. Oh gitu. Oh langsung ngasih keren banget pak. Keren banget Ledger anjing. Kayak rollback tahu-tahu langsung. Iya. Anjir. Respect. Lu di situ pas banget ngelihat. Lu doang tapi yang lihat. Ini anak-anak lagi pada ini by the way. Jadi masih pada ngobrol segala macam dan everything. Lu pandangan lu melihat ke arah sini. Ada sesosok orang yang berdiri memakai kain yang cukup panjang, lu lihat rambutnya cukup panjang, tapi lu doang yang lihat. Lu bisa ngeliat kayak gini. Anjir, oke. Sama aku Itu takut. manusia gitu. Apa goblok? Apa goblok? Bangsat anjing itu apa bangsat?
Malah pas lagi dia lagi horor. Wah, Gila emang. memek. Gua akui keren. Buncit lagi dong. Gua udah telat banget kagetnya aja lu lihat mana apaan ya. Cari aja. Mana banget lagi. Oke. Tangan gue dingin. Ntar lo ada klipnya ya, penampakan di studio. Lu lingkaran merah penampakan. Karena udah gini, lo harus paham. Momennya pas banget. Yes. Dia lagi gini. Terus gue memek. Udah lanjut ya. Anjing. Dan dia ngerespon. Ya. Gini yang terbaik. Gini ya, Mas. Gua ngeliatin dia rolling nggak tadi? Lu lihat. Gue mendekat ke Jace. Kan kita nggak tahu hilang kemana. Oh, hilang. Iya, dia ngerol hilang. Gue berjalan ke arah situ terus Jace. Gue ngomong keliatin gue. Jace. Gue lempar batu. Pok, gue ke kepala dia. Pok, aduh. Pas ada teriakan tadi Jace manggil nama lu lihat sosok yang tadi kayak Dia wanita. gitu, tapi makin kayak gini lu lihat ya. Lu lihat kayak bergerak gitu. Sekitarnya ada sesuatu gak? Tapi dia perlahan-lahan kayak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke. Let's see, what can I do ya? Kita nggak ada yang tahu loh. Gua Kita nggak ada yang tahu. Iya, kita nggak ada yang tadi tahu. kan udah rada ke tengah ya. Boleh tolong geserin gue nggak? Maaf. Nah, ke situ terus gue coba. Kan gue ada dark vision kan, ini kan malam ya. Kan diterangin. Diterangin nama dia. Oh iya. 20 feet pertama bright, 20 feet selanjutnya dim. Iya. Oke, gue bisa ngeliat 60 feet. Gue coba lihat Dia di sini. sekeliling gue. Gue bisa ngelihat, gue bisa melihat sesuatu nggak di sekitar 60 feet gue radius bulat gitu. Nah, pas lo mau ngeliat, gue muncul dari belakang lo. Dor. Lu mau ngeliatnya kayak gimana boleh diperagain dulu. Gue keluarin Michael buat steady. Karena kan tadi ada yang nimbuk, gue nggak tahu itu Jace kan. Jadi gue sangat-sangat aware. Gue ngeliat, Gua ngeliatin dia ngeluarin mace. Gua langsung kayak pasang kuda-kuda. Gue lihat ramean, gue ngeluarin sapi-sapi. Enggak maksudnya. Pedang. Sorry. Wow, new jokesnya. So new. Baru tapi jujur. Baru kepikiran tadi soalnya. Berarti ini lightnya ada Hasan sampai ya berarti di sini ya tadi ya? Gak nyampe. Nyampe dia dim doang. Tapi meskipun itu nyampe, Lu megang ini ya? Enggak, dia kan Oh iya, enggak dia nggak megang ya? Di mana tadi di sini? Di situ. Jadi yang nggak pakai lonten tuh kayak apaan sih lu pada ngeliatin apa Oh gitu? iya, Megalodon lihat. Bisa Ya, yang megang lonten lihat. Oh iya enggak bisa. Nggak bisa. tapi kan si Jace lampunya nyala merah kan? sementara Dan kita kalian nyala berdua, merah nggak? Iya. iya, nggak nyala kan tadi. Nah iya, by the way sekarang udah nyala. Karena kan jadi aware kan istilahnya. Ding gitu istilahnya. Gua pengen nyoba satu fitur deh. Itu kan di tengah tuh ada tombol. Gue pencet sekali. Oh, nice. Oke. Di saat lu berarti mau coba sekarang? Iya. Tidak terjadi apa-apa. Oke. 2 kali. Tak tak. Bung. 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 Jadi kayak lu gini nih. Bung. 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 Gue coba pencet-pencet, gue coba 9 kali.
Di hadapan kalian. Di hadapan kalian. Gue gak demen banget nih anjing. Enggak Jack, enggak lah kita masa udah dewasa lah. Kita nggak mungkin main-main kayak gitu kan. Mungkin kita main kayak gitu. Jack udah lihat ke belakang aja. Udah. Trust issue. Ya oke. Di hadapan lo bisa melihat jelas sekali. Sosok itu kayak Kayak ke belakang pelan-pelan kalian. Terus jalan ke depan kalian gitu cepet ya. Abis itu kayak Kelihatan ngentot. hilang. Nggak muncul. Tapi di saat kalian akhirnya mencoba mencari lagi segala macam, tiba-tiba kayak ada. Jace. Wah, ada nangis cuy. Semua yang ada di sini. Wisdom saving throw. Wisdom lagi anjir. 2. 7. 7. 20. Yes, tambah 3. 23. Anjir, keluarnya bagus di sini. Gua tadi 9. Gua 7. Di luar Anda, kalian berempat kesurupan. Otomatis cahaya dia mati dong, kesurupan ya? Enggak sih. Oh enggak. Enggak tahu. Jadi saya masih nyala, tapi dia kayak lu bisa ngeliat teman-teman lu yang kayak possessed gitu saya. Sadar. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Oh gitu, sorry. Kan kiamat ya. Bete banget apa sih? Sorry. Semenjak kayak gitu, gue boleh nggak minta gambarin kesurupan kalian kayak gimana? Mungkin dari Anda, Tuhan. Berarti Ini ke proses saja, gitu saya. Nanti gue jelasin detailnya sehabis ini, oke? Hasanuddin. Ya tongkatnya jatuh. Pas udah jatuh lampunya mati. Anjing. Wah, gelap banget. Boleh ngeluarin torch gak? Boleh. Torch itu berarti cuma 10 feet. Berapa feet? iya. Pendek banget sebenarnya, nggak terlalu jauh. Anjir kayak Insidious. Sumpah kayak Insidious. Gue nangis sih, gue nangis. Gue jadi lu gue nangis. Gua dekat gua siapa? Yang paling dekat gua? Gua. Erus sama lu ya? Iya. Kayak gua lihat lu kayak sadar. Weh. Sadar. Lu kenapa pada? Bentar. Kalau gue kesurupannya kayak brak gitu. Oh lu jatuh. Gue langsung brak gitu. Oh, Gue interesting. nyium tanah ya. Gue jadi kayak obviously di sini gue gitu. Kalau Erus kesurupannya Aing mau enggak. Apa kemasukan macan lokal. Oh dia gitu. Kayak apa sih? Kayak apa? Lu tahu kan kayak apa kuda lumping kayak gitu. Oke. Iya. 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 Kayak gitu ya berarti ya.
Agresif cok, karena serem banget. Di sini Torgar panik sih jujur kayak anjir. Gua mau gambarin ya. Lo kan torch nih. Kayak tadi Insidious kan. Gua kan lagi hide. Which is gua udah ngilang. Tiba-tiba kan lu 10 feet, berarti di sini terang nih. Di sini anggaplah dim. Tiba-tiba keluar. Pelan-pelan. Gua jalan biasa awal. Jalan biasa. Jess. Terus gua ngeliat ke lu gak ngeliat bola mata gua. Oh shit. Spesifik aja. Terus gila, Cok. terus gua Mama, gua kayak gitu-gitu. mama. Gua tapi mencoba mendekat. Jess. Kira gak kelihatan gue kayak. Lama-lama gua maju. Ini goblok juga nih Torgar nih anjing. Ya di situ panik sendiri. Jadi jalannya tuh tapi nggak jalan biasa tapi kayak zombie. Di situ Torgar giniin pedangnya, terus ditahan palanya kayak astagfirullah. Kalau gua mungkin karena gua agresif ya, mungkin at some point gua nyerang dia. Tapi nggak tahu DM gimana nih. Gua tadinya mau favor enemy dia. Ini nggak apa-apa. Ini Frius by the way. Gue nggak apa-apa kalau mau sekreatif mungkin itu. Gue mencoba break free bisa nggak? Kayak di kepala gue ada pertarungan antara gue dan hantunya. Oh, that's a good one, man. Karena gue kan children of the god. Masuk akal kalau istilahnya lu punya apa namanya yang lu ingat sama itu kan lu kan Children of God. Mungkin itu bisa relatable sih. Jadi gue kayak mencoba untuk enggak nih, ini kayaknya ada something wrong nih di gue nih. Tapi gue nggak tahu kalau gue kesurupan. Tapi gue tahu kayaknya gue lagi out of places. Gue kayak terbang di galaksi yang kosong gitu. Oh. Di mana sih? Tapi gue bugil kayak di apa gitu. Oh iya kayak iya gua paham. Iya. Rambut gue yang kayak menjuntai gitu. Dan gue nggak pakai kacamata kan. Iya. Terus gue kayak ngeliat figur besar warna merah, figur ini gue lupa. Figur merah terus figur putih kayak jangan berantem, jangan bertarung. Jangan bertarung. Wah, ini sih mabok. Lu mau mencoba break free. Iya, gue mencoba kayak seharusnya gue nggak di sini gitu. Cek. I want to. Ya, gue mencoba untuk break free lah. Gue minta lu wisdom lagi nggak ya, Papa? Oke. Ini jadi wisdom balas wisdom jatuhnya. Wisdomception, nggak apa-apa, wisdom aja. Wisdomception. Gue bisa pakai guidance gue lagi nggak sih? Enggak. Wisdom aja nggak apa-apa. Ini it's okay. Alright, wisdom gue +4 sih lumayan. 2 + 4, 6. Gimana ada kurang keimanannya? 2 + 4 jadi 6. Iyalah tadi dia habis mukul cewek. Iya, gimana kurang sih? Jangan berantem. Yang 2 itu yang figur gede itu ngeliatin lu gitu. Kalah Will. Gue terpelanting ke belakang sambil bugil terus. Tapi lu masih kayak lu masih kayak di tanah gitu. Surupannya gue nggak sadar total. Jadi kayak posesnya itu yang cuma kayak Caesar gitu loh. Iya. Terus gue melihat mulut gue udah mulai berbusa. Di situ lu Hasan mesti kayang di bawah. Kecil kayang. Serem banget anjing. oke, kecil kayang ya. Di situ gua nyerang gua nih. Baru menyerang gua. Gua nggak, kalau gua pribadi sih ya mungkin karena itu ya. Iya, seru banget. Tapi ada yang mau nyerang gua. Oke, tapi sebelum belum nyampe situ. Lu makin berat. Di situ, gue minta lu sekali lagi wisdom saving throw. Fuck anjing. Enggak, kita tadi dijebak pasti sama Emang surupan semua harusnya orang kayaknya. ternak itu anjing. 14 plus 3. That's my G. Paladin 17. Di belakang lo tiba-tiba ada kayak pas kayak
Tapi lu kayak To be fair, Tiamat lebih jahat. Iya sih, emang lebih jahat sih. habis itu ada something yang lo dengar. Gitu kayak ada sosok yang palanya manjang gitu ke depan, kayak di depan lo gitu, terus kayak bilang kayak Torgan, kayak mau tuh terus kayak gelap, nggak lu gelap ya pokoknya. Ini dia munculnya dari mana? Dari pohon apa? Panjang jadi kayak apa namanya? Sininya beliau. Hantu Jepang gitu loh yang panjang palanya. Yang lehernya panjang. Dari belakang lu? Anjing gitu. Ngeri. What the fuck? Ngeri. Kayak mau nyoba makan tapi kayak yang lu ingat gelap aja. Terus kayak lu yang bangun pertama by the way. Roll lu paling bagus tadi. Yang lu ingat di sini. Lu bangun di tempat yang cukup aneh. Lu dan lu bisa melihat 4 temen lu yang tergeletak gitu enggak? Erus. Tangannya. Enggak, tergeletak aja di tempat yang sama. Yang lu tahu kayak cukup aneh tempat ini. Ada di sini. Beda tempat berarti kita. Beda tempat. Lu nggak tahu di mana by the way. Lu beneran nggak tahu di mana dan lu mencoba mencari sebenarnya apa yang terjadi di sini. Di situ lu bangun pertama kayak sininya kayak mata kebuka pelan gitu. Lu bangun, disuruh melihat kanan dan kiri. Apa aja yang dulu? Di situ yang lu lihat adalah ada pintu besar di depan lo yang sudah tertutup, tapi lu di dalam ruangan yang lu lihat di sini. Di kanannya tuh ada seperti bentuk lab pada zaman itu Alchemy yang gitu ya. alchemist yang sudah terbengkalai. Ada beberapa buku-buku yang sudah terjatuh. Ada beberapa barang yang sudah terpecah. Ada yang apa sih botol-botol potion zaman itu segala macam pecah segala macam. Dan di situ lu lihat lebih jelas. Di depan teman-teman lu ada satu sosok yang berdiri berwarna putih. Kerjaan gua nih. Terus datang ke lu pelan-pelan ngeliat lu dia kayak mencoba merich lu tangannya. Terus dia tapi dia tetap jalan gitu tapi nggak kayak megang kepala lu gitu kayak. Bisa gue sentuh nggak tapi dia? Lu belum nyoba. Kalau mau nyoba. Mau nyoba. Tembus. Tapi dia kayak gini. Dia ada satu sini lu kayak gini. Mbak dingin mbak. Mbak dingin. Kayak Tangannya dingin mbak. pelan-pelan. Rambutnya panjang nih, nutupin mata dia tapi lu bisa ngeliat mukanya yang hancur lebur. Terus lu tiba-tiba lu melihat dia, hantu itu melihat Leontin tersebut. Habis itu kayak mundur ke belakang cepat banget kayak. Cerita kalian bersama. Terima kasih juga kepada Gerobak Naga sebagai equipment partner kita pada hari ini dan juga Lair Forge sebagai minis dan juga props support. Terima kasih banyak atas keduanya. Kami ucapkan PTSD. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menyaksikan episode kedua dari Benih Harapan Terakhir. Jangan lupa like, comment, share video ini ke tetangga, bahkan ke grup keluarga kalian. Dan bersiaplah, apakah nasib party kita akan selamat atau tamat. Wow. Terima kasih semuanya sudah menonton. PTSD.